Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 269 telah dibocorkan, tapi bukan oleh Miyamura, melainkan oleh seseorang dari Jepang yang menjadi sumber leaks Miyamura, yaitu Boji. Yap, seperti apa kondisi Yuta yang terjebak di tubuh Gojo, dan apakah ada plot twist di spoiler ini? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, judul ujian. Narator di pojok jalan. Di toko permen itu, Mei Mei berapa? Maki kesal pada Yuta. Namun sepertinya Yuta berhasil mendapatkan kembali tubuh lamanya. Megumi mengatakan bahwa pikirannya kabur dan bertanya apakah itu benar-benar pengaruh Infinite Void. Megumi juga menyebutkan bahwa dia ingin meminta maaf kepada semua orang. Yuji nimbrung dan mengatakan bahwa dialah yang harusnya meminta maaf, tapi Kusakabe membalasnya dengan mengatakan itu kesalahan Gojo karena tidak membunuh Itadori. Kusakabe menambahkan bahwa dia mendukung eksekusi Itadori dan Yaga adalah satu-satunya alasan dia bersama mereka sekarang. Kusakabe juga berkata, serius, kalian anak-anak harus mulai bertingkah seperti anak-anak. Kalian mempersulit orang tua seperti aku. Yap, dari sini banyak yang bingung. Dari Mei Mei kok adegan langsung berpindah ke para murid dan Kusakabe. Tidak usah bingung, Mei Mei sedang ada agendanya sendiri, sedangkan para murid yang bertingkah adalah flashback sebelum Mei Mei berada di suatu tempat misterius. Di flashback pertama ini, Yuji dan Megumi sama-sama meminta maaf, tapi Kusakabe tidak senang karena mereka terlihat seperti orang dewasa, yaitu sama-sama menyadari kesalahan. Ini wajar karena Yuji dan Megumi didewasakan dengan cepat oleh keadaan keras yang menimpa mereka sebelumnya. Spoiler kedua, Yuta menjelaskan bahwa Rika adalah alasan dia mendapatkan kembali tubuh lamanya, mengatakan bahwa Rika terus menggunakan teknik kutukan pembalik untuk mempertahankan tubuh lamanya selama dia berada di Gojo. Kusakabe mengatakan bahwa Kenjaku mungkin menggunakan beberapa teknik kutukan yang menerapkan semacam teknik penghalang. Yap, di spoiler kedua ini kita melihat kondisi Yuta yang ternyata berhasil kembali ke tubuh aslinya tanpa masalah sedikit pun. Semua ini berkat Rika Orimoto yang terus menghantui tubuh Yuta dengan memeluknya, plus menggunakan teknik kutukan pembalik pada tubuh Yuta tersebut. Dan ya, kemungkinan besar sebelum waktu 5 menit habis, otak Yuta langsung dikembalikan ke tubuh aslinya, sehingga setelah Yuta turu, Ui kembali teleportnya ke Shokuieri. Dari sini Yuta tidak menemukan apapun bagaimana cara Kenjaku bertahan lama di tubuh inangnya. Dugaan sementara dari Kusakabe, Kenjaku menggunakan teknik barir khusus untuk membuat teknik body swapping permanen di tubuh inangnya. Spoiler ketiga, Maki menyebutkan Yuta telah memainkan perannya dengan baik. Berkat Yuta, para penyihir bisa mendapatkan perannya dengan lebih mudah. Maki mengatakan bahwa dialah yang seharusnya menyergap Kenjaku dan mengatakan bahwa Higuruma seharusnya menjadi orang yang memiliki perekam suara Inumaki untuk menang lebih mudah dengan pedang Algojo. Dalam kurung hanya boleh ada satu perekam suara dalam sekali teknik Inumaki. Todo memasukkan percakapan dengan mengatakan bahwa Bugi-Wugi tidak akan bekerja pada Maki. Todo mengatakan bahwa Yuta akan kesulitan tanpa dia. Dia juga menyebutkan bahwa Yuta dan Rika diperlukan untuk menghentikan amukan roh terkutuk yang dilepaskan setelah kematian Kenjaku. Yap, strategi awal adalah Maki yang mengeksekusi Kenjaku, mengingat Maki tidak punya energi kutukan, jadi dia sangat sulit dideteksi Kenjaku. Sementara Higuruma berkolaborasi dengan Curse Speech Inumaki yang ditaruh di alat perekam untuk membunuh Sukuna dengan pedang eksekusi mati secara diam-diam. Tapi ya, teknik Todo tidak bekerja pada Maki, sehingga Yuta menggantikan tugas tersebut. Dia menjauh saat Kenjaku sedang fokus melawan Takaba. Barulah ketika Kenjaku lengah, Yuta mendekat untuk berniat memenggal kepala Kenjaku. Tentu saja Kenjaku langsung merasakan pergerakan Yuta dan berniat melawan balik. Namun Todo men-switch posisi Yuta sehingga dia kembali di titik buta Kenjaku dan slash kepala Kenjaku akhirnya terpenggal. Tugas Yuta berikutnya adalah membasmi seluruh roh kutukan milik Kenjaku yang mengamuk setelah kematiannya. Spoiler keempat, Higuruma ternyata masih hidup. Panda mengatakan bahwa Inumaki bisa saja mati karena curse speech-nya jika Sukuna dalam kondisi baik. Higuruma memasuki percakapan dengan mengatakan bahwa Sukuna hanya bermain-main dengannya. Jika situasi di mana Yuta tidak hadir tepat waktu, maka dia akan terbunuh seketika. Higuruma juga menambahkan bahwa curse speech mudah untuk dilawan dan mengatakan bahwa dialah yang membuat rencana untuk menggunakan perekam suara di dalam domain Yuta, alih-alih di mana tindakan tidak diperbolehkan.
Kusakabe kemudian berkomentar, sungguh mengerikan bahwa Higuruma yang hanya belajar cara menggunakan jutsu 2 bulan lalu selamat dalam pertempuran ini. Yap, strategi awal ternyata sangat runyam. Untungnya Yuta menawarkan diri untuk membunuh Kenjaku dan bisa tepat waktu kembali sebelum Higuruma benar-benar mati. Dan ya, peran terbesar dalam mengalahkan Sukuna ada pada Yuta, baru kemudian Higuruma. Dari sini sepertinya Higuruma cocok untuk naik jadi kelas spesial, mengingat betapa cepatnya perkembangan dia sebagai penyihir jujutsu. Spoiler kelima, Maki kemudian mengeluh bahwa segalanya akan berbeda jika Miguel dan Larue ada di sana sejak awal dan semua orang menatap tajam ke Yuta dan berkata, itu benar. Yuta kemudian mencoba menenangkan Maki dengan mengatakan bahwa Larue dan Miguel berkata mereka tidak akan datang. Yap, semuanya saat kemenangan yang dibahas memang hanya what if dan what if, tapi kenyataannya di lapangan berbeda, khususnya pada peran Larue dan Miguel yang hanya mau datang setelah Sukuna tidak bisa menggunakan domain. Spoiler ke-6, Yuji kemudian menyebutkan bahwa gauntlet yang dimiliki Yuji adalah alat terkutuk Yuta dan mengatakan bahwa berkat Yuta dia bisa membuka domain untuk kedua kalinya. Hakari kemudian menyebutkan bahwa berkat Yuta mereka bisa berdiri di dalam Rika sehingga mereka bisa meladeni Sukuna setelah Gojo kalah serta memisahkan Uraume dari Sukuna. Yap, Abdikos butuh translate resmi untuk menjelaskan spoiler ini. Mana bisa Yuji membuka dua domain sekaligus? Yang Abdikos pahami peran Yuta adalah mencegah Sukuna membalas domain Yuji karena teknik domain Sukuna menghilang setelah adu domain dengan Yuta. Spoiler ke-7, Todo juga menyebutkan bahwa dia yang harus disalahkan, mengatakan bahwa itu salahnya karena dia tidak bisa menyelamatkan Yuji dan Choso dari domain expansion Sukuna. Todo mengatakan bahwa energi kutukan Sukuna terlalu kuat di tengah domain sehingga sulit untuk menangkap kedua energi kutukan Yuji dan Choso. Maki kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin menyalahkan Yuta atau apapun karena dia sendiri yang terkena dua black flash dari Sukuna. Panda dan Inumaki tersenyum di sudut, sepertinya couple Maki x Yuta akan sukses ke depannya. Miwa mengatakan bahwa dia gugup karena mungkin saja ketika dia pergi untuk menyelamatkan Maki, dialah satu-satunya yang diangkut dan bukan Maki. Momo juga meminta maaf karena dia juga tidak melakukan apapun. Hakari menambahkan bahwa dia akan melawan Sukuna setelah dia selesai dengan Uraume. Tapi Uraume sangat kuat. Nobara mengatakan bahwa dia tertidur sampai menit terakhir, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yap, setelah kemenangan orang-orang biasanya berebut siapa yang paling berperan alias man of the match. Tapi para penyihir saling lempar minta maaf kalau diri mereka adalah yang paling tidak berperan. Bahkan Todo yang berhasil menyelamatkan hampir semua penyihir juga meminta maaf karena gagal menyelamatkan Choso dan Yuji yang terjebak di pusat domain Sukuna. Miwa meminta maaf karena saat diteleport Todo dia tidak ikut membawa Maki. Jadi ya, alasan Maki tidak join pertempuran lagi kemungkinan karena dia sempat terkena domain Sukuna, namun tidak terlalu parah karena dia tidak berada di pusat domain layaknya Yuji dan Choso. Momo meminta maaf karena dia tidak bisa membantu apapun, sementara Nobara meminta maaf karena dia pingsan hingga baru bisa join pertempuran di bagian akhir. Spoiler ke-8, The Real God Ui Ui kemudian berdiri dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa dia adalah MVP pertempuran tersebut. Kirara mencoba membantahnya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar meninggalkannya, tetapi Ui Ui membentak bahwa dia terlalu berat. Kusakabe mengatakan bahwa Meimei adalah yang paling mudah perjuangannya. Ui Ui kemudian membalas Kusakabe dengan mengatakan bahwa Meimei telah menyelesaikan urusannya dengan kelompok New Shadow Style. Yap, dari sini Abdikos kembali bingung dan butuh translate resmi. Jadi adegan yang teman-teman lihat di awal kemungkinan sudah diselesaikan Meimei, yaitu ada hubungannya dengan kelompok New Shadow Style. Jadi adegan tersebut hanya flashback dan ya karena saling melempar permintaan maaf, Ui Ui langsung berdiri dan mengakui bahwa dialah MVP-nya yang dibalas dengan ejekan Kirara pada Ui Ui. Sontak hal ini langsung mencairkan suasana dari lomba menyalahkan diri sendiri. Spoiler ke-9, Meimei kemudian mengatakan bahwa hidupnya tidak dapat ditukar dengan uang dan hal-hal yang tidak dapat ditukar dengan uang tidak layak mempertaruhkan nyawanya. Hakari kemudian melanjutkan bertanya tentang penyebutan New Shadow Style yang mengikat sumpah bahwa hanya murid New Shadow Style yang dapat menggunakan simple domain. Kusakabe menjelaskan bahwa pembatasan mewariskan simple domain dalam sekolah tertentu sebagaimana awal ditetapkan oleh sang pencipta Asia Seratsuna adalah untuk mencegah teknik tersebut bocor
ke pengguna kutukan. Tetapi Mei Mei menambahkan penjelasan Kusakabe bahwa hal ini malah membuat Simple Domain menjadi semacam rahasia dagang. Pada dasarnya mereka memonopoli Simple Domain dan memaksakan sumpah pengikatan yang tidak masuk akal, sehingga New Shadow Style jadi berfungsi sebagai teknik yang diandalkan oleh penyihir Jujutsu tanpa teknik terkutuk. Yap, tiba-tiba saja topik berpindah ke rahasia New Shadow Style, yaitu sebuah dojo tempat mempelajari Simple Domain. Awalnya Asia Seratsuna menciptakan Simple Domain untuk melindungi orang lemah dari kerasnya zaman keemasan Jujutsu. Dia memasang sumpah pengikat agar teknik tersebut tidak bocor pada para pengguna kutukan. Tapi ya, sumpah pengikat Asia Seratsuna malah disalahgunakan, di mana para petinggi di dojo New Shadow Style memonopoli penggunaan Simple Domain. Walhasil dojo ini jadi tertutup alias jadi kelompok rahasia. Spoiler ke-10, Todo telah mempelajari New Shadow Style dari Yuki Tsukumo yang telah mempelajari New Shadow Style menggunakan metode Mekamaru, yaitu mengamati orang-orang yang mengetahui tekniknya dan belajar secara tidak langsung darinya. Kusakabe dan Mei Mei menjelaskan bahwa para murid New Shadow Style tidak bisa menolak perintah penempatan dari kepala New Shadow Style, dan ada rumor bahwa ketua New Shadow Style menyerap umur murid New Shadow Style. Yap, untungnya ada penyihir kelas spesial seperti Gojo dan Yuki yang bisa mempelajari Simple Domain hanya berbekal pengamatan. Sayangnya teknik Gojo terlalu overpower sehingga dia merasa tidak butuh Simple Domain karena terlalu lemah. Yuki sendiri tahu cara menggunakan Simple Domain menggunakan metode Mekamaru, yaitu ATM alias amati, tiru, dan modifikasi. Jadi ya, yang masih misterius adalah para mantan petinggi di dojo New Shadow Style. Ada rumor yang mengatakan bahwa mereka menyerap umur para murid di dojo New Shadow Style dan memberikan perintah yang tidak bisa ditolak. Spoiler ke-11, Mei Mei kemudian memperluasnya dengan mengatakan bahwa New Shadow Style dibuat agar orang tidak dapat mengetahui siapa kepalanya. Jadi rumor itu sendiri benar, tapi tidak ada yang bisa memastikan bagaimana mereka menyerap umur muridnya. Kusakabe menambahkan bahwa ada juga murid lanjut usia dan mengatakan bahwa jika ketuanya mati, salah satu murid senior akan menjadi penerusnya. Jadi selama ketua atau penerusnya sendiri tidak mengungkapkan cara kerjanya, orang luar tidak akan bisa mengetahuinya. Kusakabe kemudian mengatakan bahwa sumpah pengikat di New Shadow Style hanya bisa dicabut oleh kepala New Shadow Style itu sendiri, dan dia tidak mengenal siapapun yang memiliki informasi tentang kepala itu. Yap, ibaratnya situasi ini seperti habis Akatsuki terbitlah Kara. Jadi setelah masalah Kenjaku, Sukuna, dan Urami selesai, maka terbitlah organisasi yang tidak kalah misterius, yaitu New Shadow Style. Spoiler ke-12, Kusakabe kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah kepala New Shadow Style sekarang, dan dia tidak ada masalah dengan sumpah pengikat Simple Domain, dan masalah mengenai penyerapan usia hidup semuanya telah terselesaikan. Mei Mei kemudian mengatakan bahwa dia ingin Uwi menjadi ketua berikutnya sehingga dia dapat menerima biaya bulanan dari semua murid New Shadow Style setiap bulannya. Mei Mei kemudian bercanda mengatakan bahwa ini era Jujutsu berbasis langganan. What? Dari sini semakin pening dan butuh versi terjemahan. Intinya saat ini Kusakabe ditunjuk jadi kepala dojo New Shadow Style, tapi siapa yang menunjuk tidak tahu, dan siapa kepala sebelumnya juga tidak tahu. Jadi Kusakabe hanya diangkat begitu saja sebagai ketua. Kusakabe menghapus sumpah pengikat yang menjaga kerahasiaan New Shadow Style. Jadi sekarang teknik ini seperti dilepas ke publik begitu saja setelah sebelumnya jadi teknik rahasia. Spoiler ke-13, adegan berganti ke Mei Mei dan orang lanjut usia. Orang tua tersebut bertanya berapa, dan Mei Mei menjawab dengan mengatakan dia sedang membicarakan kehidupan sang orang tua. Sang tetua bertanya bagaimana Mei Mei mengetahui keberadaan mereka dan mengapa dia mengetahui bahwa mereka adalah petinggi New Shadow Style. Mei Mei menjawab bahwa dia baru saja bertanya pada seseorang yang mengenalnya. Mei Mei menambahkan bahwa New Shadow Style menjadi kekuatan yang setara dengan 3 klan penyihir besar dan bermaksud untuk mengendalikan seluruh dunia Jujutsu dari markas besar Jujutsu. Petinggi New Shadow Style kemudian menyadari bahwa Tengenlah yang memberitahu Mei Mei tentang keberadaan mereka. Yap, sesuai dugaan Abdikos, Tengen masih hidup dan dia sepertinya kembali dekam di makam bintang tanpa menjadi wadah plasma bintang. Ingat ya, ini baru dugaan Abdikos. Tengen kemudian memberitahu rahasia kelompok New Shadow Style pada Mei Mei, lalu menugaskan dia untuk mengurus para petinggi New Shadow Style yang bersembunyi. Spoiler ke-14, Mei Mei kemudian berbicara tentang petinggi New Shadow Style harus memiliki visi yang ingin mereka lihat, bahkan jika itu berarti menghabisi umur murid-murid mereka. Sebuah ambisi besar
yang benar-benar tidak dapat ditukar dengan uang. Namun Mei menambahkan bahwa beberapa hal yang lebih penting daripada uang tidak dapat dilindungi tanpa uang. Dia juga mengatakan bahwa akan ada penyihir yang bisa bertahan jika Simple Domain tidak dimonopoli oleh mereka. Mei dan sekarang klan Zenin dimusnahkan. Keluarga kamu dan Gojo juga kalah dalam pertempuran ini. Tetapi lebih dari itu, tidak dapat dihindari bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, terutama karena kamu bertujuan untuk menyakiti saudaraku. Catatan editor, harganya adalah nyawa mereka. Yap, Abdikos tidak bisa berkomentar lebih jauh selain butuh versi terjemahan. Intinya Mei benar-benar mengeksekusi para petinggi New Zero Style hingga akhirnya Kusakabe ditunjuk untuk mengurus dojo New Zero Style sebagai pemimpin. Yap, kesimpulan sementara dari Abdikos lewat spoiler ini adalah 3 sosok yang patut dicurigai. Pertama adalah Tengen, kedua adalah Mei, dan ketiga adalah Kusakabe. Nantikan video pembahasan teorinya dari Abdikos jika sudah ada versi terjemahannya. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.